Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Jaringan saraf tiruan adalah sistem operasi atau pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi, yang artinya jaringan saraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Jaringan saraf tiruan backpropagation adalah sebuah teknik yang kebanyakan digunakan pada jaringan multilayer dengan harapan dapat meminimalisirkan error pada hasil dan teknik perhitungan dilakukan oleh jaringan. Terdapat 3 langkah, yaitu memasukkan data ke dalam jaringan input, melakukan perhitungan propagasi balik dari error, dan melakukan pembaruan bobot dan bias. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti gambar di bawah ini, di mana diagram alir metodologi mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Proses penerapannya digambarkan secara bertingkat yang disebut air terjun atau waterfall. Menjelaskan bahwa dasar penelitian ini dilakukan adalah melakukan pencarian dan pemahaman tentang bagaimana penggunaan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dan memprediksi indeks harga saham gabungan. Penelitian ini mempelajari beberapa pustaka berasal dari buku, internet, artikel, dan nilai saham pada Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan merupakan data yang akan diuji coba dalam aplikasi. Data berupa file Excel mewakili indeks harga saham gabungan dari 7 perusahaan yang sangat mempengaruhi besarnya indeks harga saham gabungan. Analisis permasalahan untuk menspesifikasi dan menstrukturkan sistem yang hendak dibuat dan menseleksi fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah sistem. Presentasikan segala kebutuhan yang telah direncanakan sebelum tahap pengkodean yang terdiri dari perancangan logika, yaitu penjelasan melalui flowchart dan perhitungan bertujuan mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem secara keseluruhan, dan perancangan fisik, yaitu setelah memodelkan rancangan logika dan flowchart, dan perhitungan langkah berikutnya adalah mengimplementasikan perancangan fisik dengan mendesain antarmuka. Pengkodean merupakan tahap berikutnya setelah tahap perancangan selesai. Pada tahap ini dilakukan konversi dari hasil rancangan atau spesifikasi program dengan menggunakan Java. Hal ini merupakan proses eksekusi program yang telah selesai dibuat untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan atau tidak, serta dilakukan pengujian. Terdapat 2 metode pengujian perangkat lunak yang umum digunakan, yaitu metode black box dan white box. Memfokuskan apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan yang diharapkan setelah dilakukan pengujian dan dapat langsung diimplementasikan. Inisialisasi bobot dan bias. Proses awal dalam melakukan peramalan menggunakan jaringan saraf tiruan adalah dengan melakukan inisialisasi bobot dan bias. Bobot dan bias yang digunakan untuk proses ini didapatkan dari pembangkitan random. Range bias dan bobot yang digunakan berada pada kisaran min 0,5 sampai dengan 0,5, khususnya pada perhitungan eksponensial. Nilai mean square error pada tahap inisialisasi jaringan saraf tiruan diperoleh dari rata-rata penyimpangan data aktual dengan data peramalan yang telah dikuadratkan. Nilai mean square error pada tahap inisialisasi adalah 3,636604. Artinya, nilai tersebut belum memenuhi syarat nilai kondisi MSE yang diinginkan, yaitu MSE lebih kecil dari 0,1. Bobot dan bias yang digunakan pada tahap inisialisasi jaringan saraf tiruan kemudian dioptimasi dengan menggunakan iterasi pada JST. Nilai MSE yang kecil, simpangan kesalahan antara data aktual dan peramalan semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai error atau kesalahan nilai peramalan, maka peramalan tersebut semakin baik. Nilai interval bobot dan bias untuk optimasi beberapa pada interval min 1 dan 1 iterasi yang digunakan berjumlah 50. Didapatkan apabila
grafik nilai MSE menunjukkan konvergen. Pada saat mencapai konvergen, nilai MSE yang diperoleh adalah 0,09222114. Artinya, nilai MSE yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan sebelumnya dioptimasi. Perkiraan penggunaan aplikasi pada studi kasus, penggunaan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dalam memprediksi indeks harga saham gabungan adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Bahasa pemrograman yang dipilih karena MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa, dan keilmuan. Ruang lingkup kerja MATLAB memiliki 5 bagian penting, yaitu 1. Current directory untuk menampilkan isi direktori kerja. 2. Editor untuk membuat N-file yang akan digunakan untuk membuat program MATLAB. Yang ketiga, command window untuk menjalankan baris-baris program yang ditulis secara langsung di jendela melalui editor. Yang keempat, command history berisi kode program yang telah dijalankan dari command window. Yang kelima, jendela ruang kerja atau workspace berisi informasi penggunaan variabel di dalam memori MATLAB. Langkah awal untuk menulis kode MATLAB dengan command window yaitu klik petunjuk pada command prompt. 2. Enter untuk mengeksekusi. 3. Beberapa skrip atau kode perintah dapat dituliskan pada satu baris kode dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, MATLAB dapat melakukan koreksi kode jika terjadi kesalahan ketik dan dapat mengulang eksekusi perintah tersebut. Yang kelima, untuk mengambil ulang kode eksekusi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan tombol arah ke atas dan ke bawah. Yang keenam, jika kode terlalu panjang, kita dapat mengetik setelahnya dengan cara mengetikkan titik 3 pada baris sebelumnya. MATLAB juga memiliki dasar penulisan sintaks, yaitu semikolon, persen, sintaks CLC, sintaks clear, sintaks help, sintaks command history, dan exit. Algoritma backpropagation adalah algoritma yang menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot dengan arah mundur atau backward. Error dapat didapatkan ketika perambatan maju atau forward dikerjakan terlebih dahulu dengan beberapa lapisan dan merubah bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada di lapisan tersembunyinya. Ketika melakukan perambatan maju, neuron-neuron akan diaktifkan dengan memakai fungsi aktivasi yang dapat kita definisikan sebagai sigmoid. Setelah melalui langkah pelatihan data tersebut, maka arsitektur dikonfigurasi untuk siap meramalkan. Adapun hasil dan pembahasannya, penelitian ini menggunakan program MATLAB R2015A, di mana di dalamnya sudah dapat fungsi untuk kebutuhan perhitungan menggunakan metode backpropagation secara R di atas bernilai 0,9998, yang merupakan tingkat akurasi dari angka 1. Jika diubah dalam persentase, maka tingkat akurasi menunjukkan nilai sebesar 99,98%. Sebuah grafik perbandingan menunjukkan pergerakan dua garis. Garis warna merah adalah garis yang menunjukkan hasil prediksi, sedangkan yang berwarna biru merupakan nilai dari data asli. Terlihat bahwa pergerakan garis merah sudah bisa mengikuti garis data asli, yaitu berwarna biru. Sebuah grafik dari 5 yang diambil dari beberapa sampel saja agar dapat mengetahui pergerakan antara dua garis secara lebih detail. Data input sebanyak 1235 baris data. Data terdiri dari data harga pembuka, terendah, tertinggi, serta penutup dari IHSG, dan ditambah lagi data harga emas dan minyak. Semua data diambil harian dari tanggal 1 April 2010 sampai tanggal 30 Juli 2015, menghasilkan tingkat keakuratan sebesar 99,98% dan MSE sebesar 0,9915. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan variabel harga emas dan harga minyak sangat efektif untuk meningkatkan tingkat keakuratan dalam peramalan harga IHSG. Melihat hasil peramalan yang memiliki tingkat keakuratan tinggi, metode ini layak untuk dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang siap dipakai oleh pengguna di bidangnya, khususnya para pemain saham. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan algoritma ini menjadi sebuah sistem yang interaktif. Demikian saya telah menjelaskan kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya.